ketika George Floyd itu ditembak, ya pokoknya diperlakukan oleh polisi sehingga dia mati. Itu kemudian geger se-Amerika, dan tidak hanya di Amerika tapi juga di Eropa, ya, di Inggris dan di berbagai negara itu. Itu pertanda memang kesadaran mereka terhadap pentingnya hak asasi manusia begitu tinggi gitu ya. Pentingnya memelihara, menjaga, dan mempertahankan yang namanya arti kehidupan itu. Sebenarnya kita kalau lihat di undang-undang kita itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan tujuan kita merdeka melindungi segenap bangsa Indonesia. Bangsa itu apa? Itu rakyat, masyarakat gitu situ. Tetapi faktanya seperti yang disampaikan tadi, memang ini terjadi perang opini. Siapa yang menguasai pemberitaan opini itulah yang diikuti oleh masyarakat. Maka tidak heran orang yang sudah dibunuh itu kemudian ya seolah-olah merestui pembunuhan itu. Dan ini sayang sekali organisasi seperti itu gitu ya. Tapi inilah fakta yang kita saksikan. Bahwa kesadaran kita terhadap masalah-masalah seperti ini masih belum seperti yang kita saksikan di Amerika. Tapi ini banyak faktor. Faktor pertama itu karena memang pendidikan masyarakat kita, sebagaimana yang kita ketahui, belum seperti yang terjadi di Amerika. Itu yang kedua, kehidupan masyarakat kita. Masyarakat kita ini berada dalam kondisi yang sangat sulit untuk hidup, banyak yang mengalami kesulitan. Jadi mereka lebih berpikir bagaimana bisa hidup dari waktu ke waktu gitu, ketimbang membicarakan masalah yang berkembang di masyarakat. Nah, yang banyak ribut itu, banyak berbicara itu kelompok menengah yang kemudian mereka menggunakan Facebook, Twitter, dan lain-lain itu untuk menyuarakan. Dan itu kita lihat juga cukup banyak yang menyuarakan masalah kematian 6 orang ini. Jadi tidak bisa juga kita anggap ini adalah representasi dari masyarakat. Kan masyarakat kita ini ada silent majority. Yang mayoritas itu diam. Bukan berarti mereka merestui perbuatan itu, tapi mereka diam. Nah, kenapa mereka diam? Tidak ada komando mereka. Kalau sudah ada komando mereka itu, mereka akan bergerak. Tetapi gerakan mereka itu bisa di luar dugaan kita. Nah, disinilah faktor Habib Rizik ini dianggap berbahaya karena bisa mempersatukan, bisa punya karisma yang besar. Tetapi kita juga melihat Habib Rizik ini tidak pernah dia menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang merusak, apalagi memecah belah negeri ini. Dia bahkan meminta supaya dilakukan rekonsiliasi. Itu pertanda dia keinginan untuk negeri ini baik, negeri ini maju, kita ini bersatu, karena kita tahu semua al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah pangkal untuk meraih kemenangan. Jadi di situ kita lihat itu pikiran-pikiran itu, tetapi memang sebagian di kalangan kita itu menganggap dia sudah musuh, dan yang memegang tongkat komando ini menganggap Habib Rizik musuh. Padahal kalau menurut saya dia adalah bukan musuh. Dia adalah bagian dari kita yang sangat penting perannya untuk membawa kita bersatu, untuk membawa kita maju. Dalam kehidupan demokrasi itu wajar saja ada yang tidak selamanya membebek kepada mereka yang berkuasa, mengeritik, itu bagian dari kehidupan dari masyarakat demokrasi. Dan kalau kita kembali pada Islam itu kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya apa itu? Itu mengoreksi, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kita supaya bersatu, menyampaikan kesabaran dan sebagainya. Nah, inilah menurut saya yang kita harus suarakan, dan saya selalu menyuarakan betapa pentingnya kita bersatu. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya, bahkan lebih rugi kalau kita menghabisi Habib Rizik. Sebab dia bukan musuh, dia adalah bagian kita, dan kita akan kuat. Kita akan kuat kalau kita bersama-sama. Apalagi kita menghadapi separatisme. Separatisme itu tidak bisa kita anggap remeh, karena dia mendapat dukungan internasional. Mana mungkin bisa memproklamirkan begitu kalau tidak mendapatkan dukungan dari mana-mana begitu. Jadi justru itu musuh utama yang kita harus hadapi,
dan tidak bisa dihadapi hanya kelompok kecil. Tetapi umat Islam inilah yang kita harus gandeng, harus bersama-sama untuk mempertahankan NKRI itu harga mati gitu. Nah, jangan sampai kita hanya ngomong saja, tetapi dalam praktek kita memecah belah bangsa ini. Jadi saya kira begitu saja ya, pandangan saya. Saya mohon maaf karena jam 3 saya ada acara di luar, saya harus meninggalkan tempat ini. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan apa yang kita lihat ini adalah satu harus ambil hikmah, pelajaran bahwa kita pertama harus berhati-hati, kedua harus bersatu, ketiga harus optimis. Dalam perjuangan itu memang ada pengorbanan-pengorbanan. Tapi kalau kita bersatu, kita bersama-sama, dan kita selalu membangun hubungan seperti sekarang ini, insya Allah Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu akan hadir kalau kita bersama-sama. Tetapi jangan berpikir semua seluruh Indonesia akan bersama dengan kita. Tapi kelompok kecil itu yang solid, yang kuat, akan memenangkan pertarungan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kelompok kecil itu yang dia bersatu, solid, bersama-sama, kemudian menebarkan kebaikan, kebenaran, akan memenangkan perjuangan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.